sedikit tentang 1000 tahun adalah kasih karunia Allah. Dan sebelum kita membahas, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pertolongan kami adalah di dalam nama Yesus, melalui karya Roh Kudus, supaya firman dimengerti dan mempersiapkan kehidupan kami sekalian berada di kerajaan sorga. Pakailah hamba-Mu menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan melihat sedikit tentang 1000 tahun adalah kasih karunia Allah. Di tahun 1965 hingga 1979 di Israel, di tanah Gersan, di sekitar ujung selatan Laut Mati, para arkeolog bekerja tanpa mengenal lelah. Dan saudaraku sekalian, pada akhirnya mengungkap reruntuhan 5 kota kuno. Banyak orang percaya, atau para pelajar Alkitab percaya, bahwa kota-kota ini mungkin merupakan kota-kota lembah yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Kalau Anda senang membaca Alkitab, Anda akan temukan dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-12, Kejadian 19 ayat yang ke-25, dan pasal yang ke-29. Di antara kota-kota inilah saudara akan mendapati Sodom dan Gomora. Saudaraku, pemirsa, dimanapun engkau berada, salah satu penemuan paling mengejutkan dari para arkeolog ini adalah situs pemakaman besar yang terhubung dengan kota-kota ini. Para arkeolog menghitung bahwa di pemakaman kemungkinan ada sebanyak 1,5 juta mayat. Apa artinya ini? Ini memperjelas bahwa kota-kota lembah bukanlah desa kecil. Kota-kota adalah pusat seni, perdagangan yang makmur, yang bertahan selama ribuan tahun. Saudaraku, kisah yang kita baca tentang kota ini dalam Alkitab tidaklah indah. Mengapa, saudaraku pemirsa? Kota ini dipenuhi dengan korupsi. Bukan hanya korupsi, kota ini dipenuhi dengan kekerasan, perampokan, pemerkosaan, dan saudaraku, aktivitas geng adalah hal yang biasa. Bahkan saudaraku sekalian, berabad-abad setelah kehancurannya, kota-kota di lembah itu masih diingat. Tetapi sayangnya yang diingat adalah karena kejahatan yang sangat besar. Itu bisa kita temukan dalam kitab suci, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 6 dan Yudas 7. Akhirnya setelah 1 malam lagi kerusuhan dan pesta pora, api turun dari Allah, dari surga, dan menghancurkan mereka. Kejadian 19 ayat 24. Tampaknya kalau kita membaca Alkitab, sulit dibayangkan. Mengapa? Oleh karena catatan-catatan Alkitab memberitahu kepada kita bahwa ada satu orang yang benar yang tinggal di Sodom. Artinya tinggal di tengah-tengah semua kejahatan itu. Siapa namanya? Semua kita tahu, bagi kita yang senang membaca Alkitab. Namanya adalah Lot. Siapa Lot sesungguhnya? Lot adalah keponakan leluhur Bapak Abraham. Semua mengenal siapa Bapak Abraham. Lot tinggal di Sodom, tetapi dia tidak menerima atau menyetujui perilaku orang-orang yang ada di sana.
Dia tidak menyerah pada budaya atau menerima cara berpikir mereka. Saudaraku yang saya kasihi, Lot sedih dengan perilaku orang Sodom. Lebih daripada itu, dia tersiksa. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab, Lot tetap tinggal di tempat itu atau di kota itu. Lot menikmati kenyamanan dan kemewahan kehidupan kota, sehingga dia bersedia untuk membiarkan dirinya dan keluarganya terhadap bahaya yang mengerikan dan pengaruh jahat yang mengelilingi mereka di semua sisi. Saudaraku sekalian, penghakiman Allah menggantung di atas kota seperti awan gelap yang siap meledak dalam badai yang mengerikan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum penghakiman Allah jatuh, perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan dalam kemurahannya mengutus 2 malaikat untuk mendesak Lot dan keluarganya dalam bahaya yang paling sederhana untuk segera meninggalkan Sodom. Meskipun peringatan datang langsung dari surga, mereka masih tetap tinggal. Mereka terus menahan dan menunda sampai para malaikat benar-benar memegang tangan mereka dan menarik mereka. Larilah, selamatkanlah nyawamu, kata para malaikat. Kita boleh temukan dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17. Kata firman Tuhan, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Sekali lagi, saudaraku sekalian, sebuah kota besar dipenuhi dengan kekerasan dan korupsi, dan sekali lagi peringatan malaikat itu bergema. Kali ini kota disebut Babel, sebuah nama yang berarti kebingungan agama. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan, nubuat ini merujuk pada kemurtatan agama, korupsi moral, dan penyimpangan dari ajaran-ajaran Alkitab yang sederhana. Secara khusus merujuk pada organisasi keagamaan yang ajarannya telah beralih dari pesan sederhana dari kitab suci. Dalam Wahyu pasal 18 ayat 2, Anda boleh menemukan Babel yang agung telah jatuh, sudah jatuh, seru malaikat itu. Kemudian lebih lanjut Anda mendapatkan dalam Wahyu 18 ayat 4, keluarlah daripadanya umatku, jangan sampai kamu mendapat bagian dalam dosanya, dan jangan sampai kamu menerima malah petakannya. Saudaraku sekalian, mungkin kita seharusnya tidak terkejut dengan sikap daripada Lot yang dicatat dalam Alkitab. Karena apa, saudaraku sekalian? Banyak orang saat ini memiliki sikap yang serupa dengan Lot. Mereka semua tidak setuju dengan apa yang terjadi di gereja mereka. Mereka menyadari telah ada penyimpangan dari apa yang Alkitab ajarkan. Tetapi, saudaraku, mereka terlalu nyaman untuk melakukan perubahan. Meskipun mereka diingatkan oleh Roh Kudus supaya insaf untuk membuat perubahan, tetapi saudaraku sekalian, mereka telah memilih untuk tetap tinggal. Keluar dari Babel supaya kita menjadi berbeda. Saudaraku sekalian, keluar dari Babel. Tapi apa yang terjadi? Tidak semua orang menanggapinya. Saudaraku sekalian, saya mau ingatkan kembali. Bila mana kita tidak mau membuat perubahan, ragu, tidak mau menanggapi, sesungguhnya kita berada pada posisi yang sangat berbahaya secara spiritual. Dan saya mau katakan, ini bukanlah sebuah permainan. Kehidupan abadi kita sementara dipertaruhkan. Rasul Yudas menulis dalam Yudas 7
Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Mari kita baca di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Kota-kota Sodom dan Gomora menjadi abu, menghukum mereka menjadi kehancuran, menjadikan contoh bagi mereka yang sesudahnya akan hidup dengan tidak saleh. Kemudian dalam Kejadian pasal 19 ayat 24, ini kata firman Tuhan. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, kata firman Tuhan. Nubuat dalam kitab Wahyu menggunakan kata-kata yang sama persis dalam menggambarkan hukuman terakhir bagi orang fasik. Dikatakan dalam buku Wahyu, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 9, dalam New King James Version, api turun dari Allah, turun dari surga, dan melahap mereka. Saudaraku, pemirsa Hope dimanapun Anda berada, suatu hari alam semesta akan bersih kembali. Artinya Tuhan akan mengakhiri dosa dan orang berdosa. Mereka yang menolak kasih karunia Allah dan membenci belas kasihannya akan dihancurkan. Alkitab sangat jelas. Anda boleh temukan di dalam Alkitab. Mazmur menggambarkan kehancuran orang fasik. Di dalam Mazmur 37 ayat 20. Sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap bagaikan asap. Kemudian Nabi Malaki menggemakan kata-kata Daud dalam Malaki pasal 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akar terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Kemudian Nabi melanjutkan di dalam Malaki pasal 4 ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku sekalian, kehidupan manusia akan berakhir, tetapi Tuhan tidak akan menyiksa dan menyiksa mereka sepanjang kekekalan. Mereka yang telah menolak apa yang menjadi ajakan daripada Kristus, mereka yang telah memalingkan punggung mereka pada kasih karunia Allah, mereka yang tidak menerima keselamatan yang Dia sudah tawarkan, pilihan dan tindakan mereka sendiri telah membuat mereka tidak layak untuk pertemuan di surga. Tuhan kita yang pengasih ingin menyelamatkan mereka atau manusia, tetapi Dia tidak akan melanggar kebebasan memilih mereka. Manusia diberikan kebebasan memilih. Mereka telah menarik diri dari hadiratnya, dan hasilnya adalah kematian kekal. Kehidupan kekal hanya bisa ditemukan di dalam Kristus Yesus. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 10 ayat 10, Yohanes 14 ayat 6. Saudaraku, tanpa Kristus berarti tanpa kehidupan. Jelas Alkitab katakan. Saudaraku sekalian, kehidupan abadi dipertaruhkan. Setiap manusia yang pernah hidup akan diselamatkan selamanya atau hilang selamanya. Mereka pada akhirnya akan hidup di surga bersama Kristus atau dilahap di lautan api yang terakhir pada waktu Yesus akan datang. Saudaraku sekalian, tidak ada kesempatan kedua. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 dan 12, tegas Alkitab katakan, Tuhan kita yang pengasih
memberi kita kesempatan untuk menerima tawaran keselamatannya. Bagaimana dengan kedatangan Yesus yang kedua? Mari kita lihat sedikit, saudaraku sekalian. Kedatangan Kristus yang kedua adalah bagian dari rangkaian peristiwa yang akhirnya memuncak di surga baru dan bumi yang baru. Mari kita telusuri sedikit apa yang dikatakan oleh Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 kata firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedatangan kedua tidak akan terjadi dengan diam-diam, saudaraku sekalian, atau di suatu tempat, di satu sudut. Semua orang tentu saja akan melihat kedatangannya dan akan mengetahui tentang kedatangannya. Oleh karena bumi akan gemetar. Dalam Wahyu pasal 16 ayat 18 katakan, langit akan menyala dengan kemuliaan Allah. Lukas 17 ayat 24 katakan, setiap mata akan melihat Dia. Wahyu 1 ayat 7. Mata orang-orang buta akan dicelikan sehingga mereka akan melihatnya. Telinga orang-orang tuli akan dibuka sehingga orang tuli pun akan mendengarnya. Yesaya 35 ayat 5. Orang yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kata firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Orang mati yang benar akan keluar dari kubur mereka, bukan dengan tubuh yang panah, yang rusak sama seperti yang kita miliki sekarang, tetapi dengan tubuh yang mulia dan abadi. Saudaraku sekalian, karena jelas 1 Korintus 15 ayat 53 katakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 17 kata firman Tuhan, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Saudaraku sekalian, kita semua tidak akan tidur, kata Paulus. Artinya dia merujuk tentu saja ke tidur kematian. Tidak semua orang akan mati. Beberapa orang akan masih hidup ketika Yesus akan datang. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52 katakan, kata firman Tuhan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Oh saudaraku sekalian, bisakah Anda membayangkan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Dan bisa bayangkan kita akan dipersatukan kembali. Kita akan dipersatukan dengan orang tua kita, dengan anak kita, suami atau istri kita yang sudah lama terpisah oleh kematian. Saat ini kita akan merangkul, saling berangkulan. Oh, suasana bahagia. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, kebangkitan akan membawa sukacita yang sungguh luar biasa. Tapi mungkin seorang berpikir, bagaimana jika saya diselamatkan dan suami saya hilang? Apakah saya akan sendirian untuk selamanya? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan sampai saat ini. Bahkan ada orang lain bertanya, setelah ibu saya meninggal, ayah saya menikah lagi, siapa yang akan menjadi istrinya pada waktu berada di sorga? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan. Apa kata firman Tuhan? Markus 12 ayat 25. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ada elemen misteri di sini, saudaraku sekalian. Tetapi saudaraku sekalian, kita tidak perlu khawatir tentang itu. Yesus sudah memikirkan semuanya. Kita tidak tahu persis apa artinya menjadi seperti malaikat. Saudaraku sekalian, inilah janji dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Perhatikan janji Tuhan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan bau tidak akan ada lagi.
Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku, kita harus berpegang teguh pada janji ini. Sementara kita menunggu, kita harus percaya pada Tuhan yang membuat segalanya menjadi benar. Kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah poin terbaik dari semuanya. Bisakah Anda memikirkan sesuatu yang lebih baik atau lebih indah daripada itu? Saudaraku sekalian, firman Tuhan dalam Daniel 2 ayat 44. Daniel 2 ayat 44. Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Setan akan dirantai di bumi yang sunyi selama 1000 tahun. Saudaraku sekalian, dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes menunjukkan kepada kita tentang kedatangan Yesus yang kedua dalam lambang seorang jenderal yang menang, menunggang kuda putih yang memimpin pasukan surga. Dan kita boleh temukan dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Tetapi saudaraku sekalian, dalam pasal 20 ayat 1 dan 2, kata firman Tuhan, aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu si iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Perhatikan kata 1000 tahun lamanya. Anda mungkin pernah mendengar kata milenium. Milenium ini merujuk pada periode 1000 tahun yang dimulai pada saat kedatangan kedua. Dalam bahasa Latin, mille berarti 1000 dan anis adalah tahun. Jadi itu hanyalah cara lain untuk mengatakan 1000 tahun. Kata milenium itu sendiri tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi saudaraku sekalian, idenya ada di sana. Saudaraku sekalian, pemirsa Hope Channel dimanapun engkau berada, dalam 2 Petrus 2:4 kita membaca bahwa setan dan para malaikatnya dihukum karena rantai kegelapan. Perhatikan ayat ini saudaraku sekalian. Rantai di mana setan terikat selama milenium akan menjadi rantai keadaan. Artinya mereka yang sudah meninggal sebelum waktu itu tetap berada di kuburan mereka. Semua pengikut Yesus akan bersama dia di surga. Itu berarti bahwa di bumi tidak ada seorang pun baginya yang dapat digoda atau ditipu. Pada saat itu bumi menjadi sunyi senyap. Kota-kota telah dihancurkan oleh kedatangan Tuhan kita. Tidak ada tersisa di bumi kecuali setan dan malaikat-malaikat jahatnya. Anda boleh dapatkan dalam Yeremia 4 ayat 23 sampai 29. Pasal 25 ayat 33 lebih jelas Alkitab katakan. Jadi dia dirantai oleh keadaan. Saudaraku sekalian, para pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, umat Allah di surga akan disibukkan dengan pekerjaan penghakiman. Firman Tuhan, Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat takhta-takhta dari orang-orang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Saudaraku sekalian, lebih lanjut Alkitab berkata, dalam 1 Korintus 6 ayat 2, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Kemudian 1 Korintus 6 ayat yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat?
orang-orang kudus adalah umat Allah yang sudah diselamatkan. Dan selama periode 1000 tahun, perhatikan saudaraku sekalian, selama periode 1000 tahun, orang yang ditebus ini akan mengetahui dan memahami bagaimana Allah membimbing umatnya sepanjang kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, meskipun kata banyak orang kadang tidak adil, tetapi saya mau katakan, Tuhan selalu adil. Kita juga akan memahami bahwa mereka yang terhilang tidak terhilang karena keputusan yang sewenang-wenang dari pihak Allah, tetapi karena pilihan mereka sendiri untuk menolak keselamatan daripada Allah. Oh, saudaraku sekalian, Anda boleh menemukannya dalam Wahyu 15 ayat 3. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Saudaraku sekalian, para pemirsa, dimanapun engkau berada, pada akhir 1000 tahun, orang mati yang jahat akan hidup kembali. Dan itu jelas dikatakan oleh firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi saudaraku sekalian, orang mati dalam Kristus dibangkitkan untuk hidup pada awal 1000 tahun. Dan perhatikan, mereka bersama-sama dengan orang-orang kudus yang hidup. Mereka itu dibawa ke surga. Tapi orang yang mati, yang disebutkan dalam Wahyu 20 ayat 5 ini, adalah orang-orang yang tidak selamat. Mereka dihidupkan kembali pada akhir 1000 tahun. Saudaraku sekalian, Yesus berbicara tentang dua kebangkitan. Kebangkitan untuk hidup dan kebangkitan untuk hukuman. Anda boleh temukan dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Kebangkitan kehidupan adalah yang terjadi pada awal 1000 tahun. Ketika orang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kemudian Alkitab menyebut kebangkitan pertama. Perhatikan saudaraku sekalian. Dan dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Wahyu 20 ayat 6. Kemudian kebangkitan kedua terjadi pada akhir 1000 tahun. Saya ulangi lagi. Kebangkitan kedua terjadi pada akhir 1000 tahun. Itu adalah yang disebut kebangkitan penghukuman. Di dalam firman Tuhan, saudara sekalian, Wahyu 21 ayat 2 dan 3. Kota suci turun ke bumi bersama umat Tuhan. Kata firman Tuhan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Saudaraku sekalian, setan akan melakukan upaya yang terakhir untuk memenangkan perjuangannya. Memang dia tidak berhenti dalam perjuangannya. Perhatikan kata firman Tuhan Wahyu 29. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Kemudian Wahyu 20 ayat 9 katakan, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ini adalah api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kata firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 41. Inilah api yang akan membersihkan bumi. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Saudaraku sekalian, Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu 21 ayat 5. Yohanes menulis
aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Wahyu 21 ayat yang pertama. Saudaraku sekalian, ini adalah suatu gema dari nubuatan yang diberikan oleh Nabi Yesaya, yang kita boleh dapatkan dalam firman Tuhan. Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Dan juga saudaraku sekalian, melalui Nabi Daniel, dalam Daniel 2:44, tapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kemudian lebih jauh, saudara sekalian, Wahyu 15 ayat 3, penyakit dan penderitaan dan kematian tidak ada lagi. Perang dan kekhawatiran hilang, kekerasan dan keserakahan adalah hal di masa lalu. Seluruh alam semesta akan menjadi simfoni pujian. Semua ciptaan akan menyatakan, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Saudaraku sekalian, ini satu denyut harmoni dan penuh kegembiraan akan berdetak di seluruh ciptaan yang maha luas. Dan semua benda hidup dan mati akan menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih karunia Allah tetap nyata. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, banyak orang agak tertarik kepada Allah, tetapi mereka tidak benar-benar mau melepaskan dosa-dosa favorit mereka. Mereka tampak baik dan sangat terhormat, tetapi mereka menahan diri dan tidak mau menyerah sepenuhnya. Perhatikan sekali lagi, tidak menyerah sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus Kristus. Jutaan orang menipu diri mereka sendiri, berpikir bahwa di masa depan mereka dapat kembali dan akan diselamatkan. Saudaraku sekalian, di antara banyak sekali orang yang hilang, akan ada banyak yang tahu dan percaya akan kebenaran. Roh Kudus berbicara ke hati mereka seperti Raja Agripa. Mereka hampir terbujuk, kata firman Tuhan, Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Namun saudaraku sekalian, mereka tetap ragu dan terus menahan diri. Ibrani pasal 4 ayat 7, kata firman Tuhan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Lebih jauh, dalam 2 Korintus 6 ayat 2, New King James Version berkata, lihatlah, sekarang adalah waktunya untuk diterima. Lihatlah, sekarang adalah hari keselamatan. Saudaraku sekalian, saat ini, tepat pada saat ini, ketika Anda membaca firman Tuhan, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, jika Anda belum menyerahkan diri kepada Kristus, teruslah berdoa kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus menolong, memberkati, sehingga kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak ada pernah waktu yang lebih baik daripada waktu sekarang ini. Anda bisa datang kepada Yesus dengan semua dosa Anda. Saudaraku sekalian, Anda boleh datang dengan semua kelemahan Anda, semua kesalahan Anda. Tangan Allah yang penuh dengan kasih karunia terbuka lebar untuk saudara-saudara sekalian. Allah kita akan memaafkan, Allah kita akan memberikan kekuatan, bahkan akan mengubah kehidupan kita. Datanglah kepada Allah pada saat ini. Saudaraku, pemirsa, dimanapun engkau berada, Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kita
Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di akhir dari penyampaian firman Tuhan, terungkaplah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih karunia yang sungguh luar biasa bagi kehidupan kami manusia. Kasih karunia Allah tetap untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.